Gimana sih? Saya ini nggak mau masuk TV. Oke. Bang, ini soal pegawai Olivier yang ada rencana mau dilaporin juga gak bang soal kesaksiannya di? Oh, kita tidak ada rencana melaporkan pegawai Olivier. Artinya, kalau ini yang dilakukan kita tadi melaporkan dengan Dumas, ya kan, akan menjadi proses jadi penyidikan, ya kan, dan akan memberikan satu penjelasan, ya kan, akan menyebut, ya kan, kenapa Darman Salihin Bapak tuh memunyikan barang bukti, ya. Nah, kita juga meragukan tentang apa namanya, karena ada pasal 242 memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Apakah pegawai Olivier itu juga memberikan keterangan palsu? Kita belum tahu. Tapi nanti kita akan kaji, ya kan? Dikarenakan apa? Saya bilang, Jessica tidak ada pada saat dia melihat yang tidak ada yang melihat. Dia semua pegawai Olivier, ya, tidak ada yang melihat Jessica menggunakan racun. Itu yang pertama, ya kan? Dan dia menjelaskan semua penyampaian dalam persidangan, ya kan? Dia tidak tahu mana. Jadi artinya ada kemungkinan pemeriksaan nanti akan berjalan, ya, penyidikan akan dipanggil pegawai Olivier itu, ya kan, diminta keterangan sebagaimana. Apakah dia melakukan satu memberikan keterangan palsu atau tidak, kita belum tahu. Tapi ini sekarang udah terbongkar, termasuk Edi Salihin, ya, terus Prof Edi, ya kan, ada MNO, ya kan. Nah itu kan semuanya kan terkait, ya kan, berurutan. Artinya berurutan. Apakah di pegawai Olivier juga seperti itu? Nah, itu biar nanti penyidik yang memeriksanya, itu aja, ya kan. Tapi itu yang saya bilang, tapi akan terjadi pemeriksaan seperti itu tentang keterangannya dari BAP itu nanti. Bang, minta tanggapannya juga dong. Pegawai ini akan meringankan gitu ya, mungkin kalau dia memberikan keterangan palsu dalam persidangan, dia kena pasal 242. Ya kan? Nah, karena Jessica sendiri tidak melakukan apa-apa, ya kan? Dan pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah CCTV, ya. Dan gelas dikuasain gelas dikuasain lama itu adalah yang barista, ya, yang mengantar, ya. Nanti penjelasan itu ada, gitu. Jadi kemungkinan menurut saya akan terjadi itu, kemungkinan, ya kan. Tapi kan ini dugaan. Oke, Bang, tanggapannya dong, katanya mantan Kadif Propam juga mengatakan kalau Jessica ini bukan pembunuhnya. Gimana nih, Bang? Itu saya baru dengar nih, ya kan. Ini bagus nih kalau begini. Itu kan siapa yang mengatakan begitu? Saya kan harus jelas siapa yang mengatakan itu. Kadif Propam. Mantan Kadif Propam. Saya baru dengar ini. Ya kan, baru dengar ini. Ya, tapi kalau Bang ini benar, ya baik ini. Ya kan, akan terbuka nanti, gitu loh. Akan diselidiki juga nggak, Bang, tentang omongan statement seperti itu? Makanya kan tadi saya bilang bahwa upaya hukum yang sekarang kita lakukan adalah melaporkan Edi Salihin. Berikut tanggal 12 ada lagi yang harus kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada. Sampai panjang ini. Karena terbukti banyak CCTV sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan. Ya kan, lihat nanti. Kan kalau saya CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan, atas perintah siapa itu? Ya kan, nanti disebut nama-namanya. Ini kan baru, kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli digital forensik semua mengatakan ini rekayasa. Bang, kan yang dilaporkan sekarang juga Pak Prof Edi juga dilaporkan ya? Belum. Tanggapannya juga dong, Bang, kan dia akan dilaporkan ke depannya dan sekarang dia tersandung kasus korupsi juga, gimana tuh, Bang? Nanti gini, itu memang sudah dalam daftar nama ya. Ya, tapi kan nanti kita bicara dengan ketua umum kita, ya kan, ketua tim kita Bang Oto, langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ini, langkah pertama sudah, ya, pertama hakim BG, ya kan, melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darman Salihin. Besok 12, kalian tahu kan, kepo kan, nanti dulu. Sebut namanya nanti minggu depan lagi ada beberapa kita laporkan. Terakhir nih, Bang, dari sekian banyak orang yang terlibat dalam kasusnya Jessica, pelan-pelan mulai
pelan-pelan mulai tersandung kasus nih Bang, gimana nih? Pelan-pelan mulai tersandung kasus nih orang-orang yang terlibat kasusnya Jessica. Ya itulah yang saya bilang tadi ya. Hukum karma nggak sih itu Bang? Hukum karma, pokoknya orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat kejahatan akan dibalas kejahatan. Kan dari awal kan saya dari tanggal 30 Januari 2016 saya sebagai kuasa hukum Jessica sampai sekarang ya kan udah tahu Jessica tidak pernah melakukan apa, dia jujur bicara sama saya dan saya juga merasakan juga tidak ada yang namanya dia meracunkan temannya, tidak ada. Berarti itu hukum karma buat mereka itu Bang. Bisa dibilang gitu nggak Bang? Tahu udah saya bilang begitu. Tapi kalau saya prinsip saya kalau kita baik pasti kita orang akan dibaik. Ya betul, itu aja. Ya, tapi kalau kita jahatin orang pasti kita akan dijahat. Jadi Bang, berarti berapa pegawai Bang yang akan dijadikan saksi Bang? Kita belum tahu. Jadi gini ceritanya, kalau Darmawan Salihin dilaporkan dari proses pengaduan masyarakat menjadi proses penyidikan nanti, ya kan dengan cerita, ya kan menyebut nama, ya kan juga kan kita tahu kan Jessica ini nggak bersalah, ini kan nama seperti ini. Nah jadi kemungkinan saya bilang, kemungkinan itu pegawai juga akan diminta keterangannya gitu. Bukan melaporkan pegawai Oliver. Dia kan juga nggak tahu kok nggak ada racun sebetulnya, iya kan gitu loh. Kapan? Hah? Saksinya akan menjadi saksi itu kapan? Kita belum tahu karena kita baru melaporkan hari ini, baru bikin pelaporan pengaduan ke Dumas, ke masyarakat kira-kira gitu. Oke, siap.